Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, kembali kita bersama-sama akan berlatih meditasi. Melatih meditasi agar pikiran harmonis kita muncul, pikiran harmonis kita bertambah kuat. Nanti pikiran harmonis ini kita bisa gunakan untuk menyegarkan, menyehatkan badan genetik kita. Karena begitu pikiran harmonis muncul, dia muncul bersama dengan badan mental kita. Nah, karena pikiran harmonis terus muncul dengan badan mental, dia secara umum otomatis menyehatkan badan genetik kita. Tapi kalau kita arahkan ke tempat-tempat yang khusus, nanti di bagian tersebut dia akan lebih kuat badan genetik kita. Umpamanya nanti kita akan menguatkan lebih khusus ke sistem pernafasan kita, di sekitar hidung, di sekitar sinus kita, lalu ke tenggorokan kita, lalu ke paru-paru kita. Tujuannya adalah agar bagian-bagian khusus tersebut dia menjadi sehat, menjadi lebih kuat, khususnya menghadapi penyakit-penyakit yang masuk melalui hidung dan juga melalui mulut melewati tenggorokan kita. Nah, dengan pikiran yang harmonis, tentu saja dalam arti yang baik, otot-otot pikiran kita yang buruk lebih jarang kita gunakan. Otot kita yang mudah gelisah, yang tidak teratur, yang gampang marah, yang gampang khawatir, yang serakah atau ego, ingin sesuatu sulit dikontrol. Nah, otot pikiran yang buruk itu karena jarang kita pakai, dia akan melemah. Sebaliknya, otot-otot yang baik, yaitu sadar yang baik, lembut, cinta kasih, tenang seimbang, mudah melepas, tidak melekat, dan kebijaksanaan. Otot ini karena dia terus kita latih, pikiran baik dan pikiran harmonis kita akan bertambah kuat. Ini dasar dulu. Jadi pikiran dan badan kita buat dia menjadi baik. Kenapa saya menjelaskan ini di permulaan? Karena dalam suasana wabah virus sekarang ini, betul-betul dunia itu, karena dunia itu kecil dengan media sosial, dengan internet, betul-betul dunia ini menghantam kita dari segala jurusan. Traveling begitu gampang, virus yang ada di satu negara berpindah ke negara lain begitu cepat ya. Dari kota ke kota lain cepat, dari kota ke desa cepat sekali. Itu materinya, virusnya. Sedangkan beritanya yang membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, ada di mana-mana, ada di tangan kita,
di HP kita. Nah, semua hal ini dia menghantam kesadaran kita, jiwa kita. Kita menjadi goncang ketika dia muncul melalui jiwa kita ke badan dan pikiran kita, kita menjadi kacau. Nah, dengan kuatnya badan dan pikiran, mudah-mudahan kita lebih mudah untuk menghadapi. Hari ini saya banyak mendapat artikel, berita, WhatsApp tentang hidup dan mati ya. Melihat berita di YouTube bagaimana keterbukaan berita-berita di Amerika itu menceritakan tentang COVID-19 membuat kita lebih terenyuh, lebih merasakan apa yang terjadi sebenarnya. Kalau waktu di Wuhan, di China, kita tahu memang banyak yang meninggal dunia dan seterusnya, tapi beritanya tidak terbuka ya. Di Amerika bagaimana gubernurnya di New York menyiapkan masyarakatnya untuk menghadapi virus corona ini. Lalu apa yang dia perkirakan akan terjadi, tapi alatnya tidak mencukupi. Bagaimana berita-berita yang sakit masuk rumah sakit, lalu kelihatan sekali menelpon keluarganya di rumah untuk mengucapkan perpisahan. Mungkin salah satu menurut saya karena begitu takut, begitu dikatakan kena virus corona harus masuk rumah sakit, lalu dengan tekanan, kepanikannya banyak sekali membuat mungkin panik, lemah imun sistemnya, meninggalnya begitu banyak. Kecuali tentu saja memang alatnya terlambat datang, pertolongan tidak dapat segera. Sangat menakutkan melihat. Mungkin di negara kita dalam arti sistem sosial bermasyarakat kita, bersaudara lebih dekat ya, berkeluarga lebih dekat. Di New York atau di dunia barat mungkin mereka tinggal di apartemen sendiri, keluarganya jauh-jauh, atau sudah berumur hanya memang dari dulu punya rumah sendiri. Jadi begitu sakit, sesak nafas, ke rumah sakit, tinggal di rumah sakit. Rumah sakitnya penuh, berjejer di luar, sampai tidur di lantai. Tidak ada yang menunggu. Nah, di Indonesia mungkin kita kalau saudara kita sakit, masih kita ajak di rumah. Atau pergi ke rumah saudara, ada yang mengantar, mungkin lebih kekeluargaan, ada yang melindungi, rasanya hangat, sehingga tidak sepanik hal tersebut. Nah, ini yang saya lihat, saya baca hari ini. Lalu seorang kawan mengirimkan artikel tentang menghadapi kematian di salah satu koran yang cukup besar oplahnya di Indonesia. Berbicara tentang kematian, menyiapkan diri tentang kematian. Bagaimana hal yang wajar terjadi, kita sangat takut, dan kadang-kadang seolah-olah itu tidak akan terjadi pada diri kita. Memang tentu saja sangat menyedihkan kalau kita harus berpisah dengan keluarga kita yang meninggal dunia, kawan kita yang meninggal dunia.
tentu saja sangat menyedihkan. Tapi kalau lihat kewajaran, manusia itu lahir suatu saat pasti mati, dan kita tahu itu wajar. Walaupun sudah berumur tua, ketika dia mati, kita tetap meraung-raung kesedihan ditinggal. Nah, saya dari tadi pagi melihat bagaimana orang hidup itu berjuang untuk mempertahankan jiwanya. Lalu tiba-tiba dengan virus corona ini banyak hal-hal yang tragedi yang tiba-tiba terjadi. Hidup itu sangat fragil ya. Hidup itu sangat lemah dan gampang sekali tergoncang. Syukur mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya kita beragama, mempunyai keyakinan yang kita pegang, sehingga di titik-titik akhir kita mempunyai kepasrahan. Kepasrahan yang kuat, yang ada, yang kita harapkan. Tapi untuk menghadapi hal tersebut, kita tentu harus melatih. Usahakan badannya sehat, pikirannya kuat, mudah-mudahan kita selamat, panjang umur, menjalankan hidup ini, sehingga proses hidup ini bisa kita gunakan untuk kebaikan. Nah, dalam artikel yang saya terima, 2 artikel, titik koma, maksud saya detailnya yang paling penting itu adalah memaknai hidup ya. Selama hidup ini kita sudah melakukan hal yang baik-baik, seharusnya kematian yang wajar itu tidak ditakuti. Tidak perlu disedihkan berlebihan. Tentu saja karena kita manusia biasa, kalau kematian-kematian yang tidak wajar, kita ditinggal dengan orang yang dicinta, kita pasti masih sedih. Tapi mudah-mudahan dengan berani melihat kenyataan, melatih diri, kesedihan itu tidak berlanjut. Yang masih ada kita jaga, usahakan sebaik mungkin. Para dokter, para perawat berjuang di rumah sakit menjaga para pasiennya, terutama dalam wabah ini. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang sekarang mengorbankan, berani menghadapi kehidupan ini. Hari ini mari kita bermeditasi secara umum. Saya akan mengajak mulai dari pertama seperti biasa. Nanti di tengah-tengah sahabat meditasi saya ajak merasakan badan menyeluruh. Setelah itu disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Salah satu umpamanya keperluan hari ini adalah bagaimana menguatkan sistem pernafasan kita dan tenggorokan kita, sehingga kalaupun virus corona sampai menyentuh kita, mudah-mudahan kita bisa menghadapi dengan baik supaya kita selamat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dengan sehat, lalu mengikuti arahan-arahan pemerintah dan para dokter, sehingga kita bisa menjalankan social distancing kita dengan baik, menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita secara khusus dan secara umum masyarakat. Mari kita mulai.
Duduklah dengan rileks. Ingat, usahakan punggungnya tegak. Lidahnya menyentuh langit-langit di mulut. Wajah kita dirasakan rileks seperti tersenyum. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Selalu mulai bermeditasi dengan merilekskan badan. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Baik kaki kanan maupun kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan seperti biasa mulai dulu dengan berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Berdoa mulai. Lalu lanjutkan dari dalam dada, rasakan seluruh badan. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada, seluas rumah kita, seisi rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada, lebih lebar lagi, di luar rumah kita, kota tempat kita tinggal atau sampai tanah air kita. Dibayangkan, dirasakan, disadari, lalu dari dalam dada pancarkan cinta kasih kita. Semoga semua hidup berbahagia. Terus lanjutkan ke 9 arah selanjutnya. Usahakan di arah nomor 12 diam agak lama.
semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Pikiran baik kita muncul karena kita ucapkan dengan lembut dalam hati, getaran cinta kasih, kesadaran baik kita, konsentrasi bertambah kuat. Zat-zat kimia yang bagus di badan kita muncul. Badan terasa lebih segar, pikiran tenang. Semoga semua hidup berbahagia. Nah, kalau sudah tenang, sekarang seperti biasa. Munculkan pikiran harmonis kita, kuatkan pikiran harmonis kita. Mula-mula rasakan udaranya nafas kita atau batang nafas kita, sehingga konsentrasi kita bertambah tajam, sensitif. Lalu sadari kualitasnya. Mungkin masuk, mungkin keluar, mungkin panjang, mungkin pendek, kasar, halus, sadari. Dengan lembut ada pada saat ini. Apapun yang muncul, tugas kita hanya menyadari. Pikiran bertambah tajam, cinta kasih bertambah kuat, kewaspadaan, perhatian baik kita bertambah kuat. Terus sadari. Nanti kalau sudah tenang, seperti biasa, pilih salah satu karakteristiknya, perhatikan perubahan-perubahannya, sehingga otot kebijaksanaan muncul. Pikiran kita menjadi fleksibel, pikiran harmonis kita muncul. Silakan latih dulu 2-3 menit supaya pikiran harmonisnya terlatih seperti biasa. Meditasi diteruskan. Kalau pikiran harmonis kita sudah muncul, sudah kuat, sekarang kita boleh
gunakan untuk bekerja sesuai dengan keperluan. Nah, secara umum, malam hari ini kita akan merasakan badan, lalu khusus untuk pernafasan dan tenggorokan kita. Jadi secara umum, rasakan dulu seluruh badan rileks. Seluruh badan rileks. Lalu lanjutkan, rasakan kepala kita. Rasakan kepala kita dengan lembut. Rasa apapun yang muncul, mungkin rasanya kasar, umpamanya terasa berat, atau mungkin terasa panas, mungkin terasa mengkerut, terasa kasar, berat. Rasakan, perhatikan dia berubah. Mungkin ada gerakan-gerakan seperti semut terasa di pipi atau di ubun-ubun kita. Rasakan dia berubah. Atau mungkin ada seperti tusukan-tusukan jarum, getaran-getaran yang halus, keringgingan mungkin di kepala bagian belakang seperti bulu kuduk. Bergerak, sadari dia berubah. Atau mungkin kepala kita seluruhnya terasa ringan, kembang dan kempes terasa. Rasakan dia berubah. Rasa apapun yang muncul di badan kita, tugas kita mengamati dengan lembut, menyadari dia berubah. Pikiran harmonis akan bekerja secara otomatis, menyeimbangkan, menyehatkan badan. Bekerja dengan otomatis melepaskan reaksi-reaksi buruk di memori kita secara umum. Silakan lanjutkan dulu sendiri-sendiri. Kepala, leher, bahu kanan, lengan kanan, dan seterusnya. Kurang lebih 15 menit. Nanti saya ajak bersama-sama khusus berlatih untuk merasakan sistem pernafasan dan tenggorokan kita. Meditasi diteruskan.
kita berada sekarang, mungkin sahabat meditasi sedang berlatih, baru sampai di punggung, atau mungkin di leher belakang, tidak menjadi persoalan. Kalau kita ingin melakukan penyembuhan atau menguatkan organ tertentu, rilekskan seluruh badan. Rilekskan seluruh badan dan arahkan pikiran kita ke organ-organ tersebut yang ingin kita latih agar lebih sehat, lebih kuat. Tentu saja kawan-kawan yang sudah biasa bermeditasi bisa merasakan yang lebih halus di cakranya dulu, baru ke organ yang akan kita latih. Tapi secara umum, mari kita lakukan langsung ke organ. Untuk merasakan sistem pernafasan kita, dicoba dulu. Ditarik nafasnya agak dalam, dari dalam hidung, terus melewati tenggorokan, terasa paru-paru kita mengembang. Dicoba dulu. Tarik. Terasa paru-paru kita mengembang seluruhnya. Jadi kita kurang lebih tahu di mana sistem pernafasan kita. Baik melalui lubang hidung, masuk, setelah itu di saluran pernafasan kita ke tenggorokan, ke paru-paru. Nah, sekarang kita mulai dulu dari hidung kita. Rasakan seluruh hidung kita terlebih dahulu dan di sekitarnya. Hidung dirasakan di dalamnya. Kalau mau lebih detail, mulai boleh hidung kiri, di dalamnya dirasakan. Lalu sebelah kirinya, di daerah sinus kita, di pipi kita, rasakan dengan lembut. Sinus-sinus ini sangat bermanfaat untuk menghangatkan udara yang masuk. Juga menjaga debu-debu alergi yang masuk. Virus, kalau dia hangat, dia sehat, akan melindungi kita. Jadi hidung sebelah kiri, lalu pipi di sebelah kiri dirasakan, yang dekat hidung. Rasa apapun yang muncul, tugas kita menyadari. Ingat, dengan lembut dia berubah, dia tidak kekal. Lalu hidung sebelah kanan dan pipi, daerah pipi yang dekat dengan hidung kita. Terus naik ke atas, dekat mata, di atas mata sedikit, di daerah sinus kita di bagian tersebut. Buat sistem pernafasan kita melalui hidung dan sinusnya menjadi sehat.
tugas kita merasakan dengan lembut, perhatikan perubahannya. Lalu ikuti aliran nafas kita ketika dia masuk ke paru-paru. Kalau kita lupa, dicoba lagi. Tarik agak dalam. Di setiap daerah yang dilewati, dirasakan, disadari dia berubah, dia tidak kekal. Sampai ke tenggorokan kita. Mungkin di tenggorokan terasa agak kaku, agak tidak enak, kering. Tugas kita merasakan dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal. Lalu lanjutkan ke paru-paru kita. Karena paru-paru kita sangat lebar, Bapak dan Ibu boleh mulai dengan paru-paru kiri bagian depan. Dirasakan dengan lembut. Kalau kita belum bisa merasakan dengan tepat, tidak apa-apa. Ingat tadi ketika menarik nafas agak dalam, kurang lebih kita tahu di mana. Diarahkan ke tempat tersebut, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Pikiran harmonis kita akan muncul di daerah tersebut. Lalu paru-paru kiri bagian belakang. Rasakan dengan lembut. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Badan kita hangat. Badan yang sehat itu hangat. Kalau dia dingin, paru-paru kita, virus, alergi, ketika masuk akan menimbulkan persoalan. Tapi kalau paru-paru kita hangat, tidak terlalu dingin, tidak terlalu kering, dia sehat, penyakit itu akan sulit untuk merusak paru-paru kita. Rasakan dengan lembut, perhatikan perubahannya. Pikiran harmonis hangat. Dia sadar. Dia mengembalikan homeostasis kita, sistem tubuh kita yang wajar. Rasakan dengan lembut, dia berubah, dia tidak kekal. Metabolisme akan bagus di paru-paru kita. Lalu pindahkan ke paru-paru kanan. Boleh mulai dari belakang. Paru-paru kanan bagian belakang. Bapak dan Ibu,
nanti kalau sudah biasa bisa merasakan sekarang, terus dirasakan dia berubah, dia tidak kekal. Rasanya di dada kita itu hangat, di dalam dada hangat. Perhatikan dia berubah. Lalu paru-paru bagian depan di kanan. Tidak menjadi persoalan di mana dirasakan. Yang penting jangan ditarik dari paru-paru kiri, kanan, lalu ke tenggorokan sampai di lubang hidung. Silahkan rasakan, pindahkan, rasakan, pindahkan. Agak lama di sekitar hidung, di pipi, di daerah sinus kita, agak lama di tenggorokan kita, lalu baru ke paru-paru kiri kanan. Dicoba, silahkan lakukan sendiri-sendiri. Penyakit-penyakit, alergi, virus lebih mudah dinetralisir kalau kita mempunyai sistem pernapasan yang sehat, yang kuat. Dicoba terus rasakan sistem pernapasan kita. Meditasi diteruskan. Rasa apapun yang muncul tidak menjadi persoalan. Tugas kita menyadari dengan lembut, dia berubah, sehingga metabolismenya menjadi baik di tempat yang kita rasakan. Pada saat yang sama, rasa tersebut berhubungan dengan memori kita, sehingga reaksi-reaksi buruk yang mengikuti di memori berkurang. Pikiran kita menjadi lebih tenang. Biasanya penyakit asma, penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan kita, alergi, dapat dikurangi. Virus, dia masuk melalui hidung, dia
diam di tenggorokan dulu. Setelah itu baru mencari tempat penyebarannya. Virus corona diam di tenggorokan, lalu baru mencari paru-paru kita. Kalau frekuensi sistem pernafasan kita kuat, bagus, imun sistem kita kuat, dia tidak bisa berkembang. Nanti silahkan latih sendiri-sendiri di rumah sesuaikan dengan keperluan masing-masing. Nah, sekarang kita akan tutup meditasi kita seperti biasa. Rasakan seluruh badan rileks. Lalu kembali memperhatikan nafas keluar dan masuk sebelum kita melakukan meditasi cinta kasih. Dari dalam dada untuk badan kita sendiri dulu. Dengan lembut, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Triliunan sel yang kita miliki diberikan kelembutan cinta kasih. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke rumah kita, tetangga-tetangga kita, tanah air kita Indonesia. Semoga semua hidup berbahagia. Mudah-mudahan vibration baik yang kita buat bersama ada di frekuensi yang sama, memancarkan cinta kasih. Kita bisa mulai bersama-sama ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Sumatera dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Kalimantan dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Sulawesi dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Maluku dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Irian Jaya dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Kupang, Flores, Sumba, dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Sumbawa dan Lombok dan sekitarnya. Semoga semua hidup
berbahagia. Bali dan sekitarnya. Semoga semua hidup berbahagia. Kirimkan dari dada kita ke seluruh tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu dari dalam dada kita ke bumi ini, ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Lakukan beberapa kali. Pikiran cinta kasih kita bertambah kuat, pikiran bertambah tenang. Lalu silakan berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Memancarkan doa atau cinta kasih kepada orang yang kita ingin berikan. Mungkin keluarga, mungkin kawan yang sakit. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melewati masa sulit virus corona ini. Dengan selamat bergotong royong bersama-sama. Kalau sudah cukup, sekarang kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita. Kita tutup seperti biasa di dalam dada ke seluruh badan. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, terima kasih atas kebersamaannya. Bermeditasi, mudah-mudahan kita membuat banyak energi baik untuk diri kita, lingkungan kita, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia.